Halo, balik lagi bersama channel Power Editor. Di sini kita akan membahas trik bagaimana recording layar pada aplikasi OBS. Oke, pertama, OBS ini adalah aplikasi open source atau gratis yang biasanya digunakan untuk live streaming. Tapi, aplikasi ini juga mempunyai fitur lain, yaitu adalah untuk merekam. Di sini tentunya aplikasi OBS ini adalah aplikasi yang gratis, yaitu tidak berbayar ya. Dia tidak mempunyai watermark dan tentunya jika digunakan dia unlimited. Oke, langsung saja. Sebelum kita lanjut ke recordingnya, bagi yang belum download, bisa nanti cek linknya di kanan atas, ataupun nanti bisa lihat di deskripsi. Saya sudah membuat videonya di link sebelumnya. Oke, untuk pertama, setelah kalian buka pada aplikasi OBS, di sini yang akan muncul pertama kali adalah interface seperti ini ya. Oke, setelah itu di sini ada scene dan source. Sebelum kita menambahkan, alangkah baiknya kita mengetahui terlebih dahulu. Untuk scene itu sendiri di sini adalah bagian gambar ya. Dan source-nya itu kita ibaratkan adalah sub dari gambar tersebut atau item-item yang terdapat pada kamera atau gambar tersebut ya. Saya menganalogikannya seperti itu. Jadi ketika kita menambahkan lagi scene yang kedua, berarti kita akan berpindah dari gambar satu ke gambar 2. Kurang lebih seperti itu. Kemudian untuk source-nya sendiri itu adalah bagian yang ada pada scene tersebut. Jadi misalkan dalam scene ini atau dalam gambar ini nanti ada item-item misalkan kamera, subtitle, dan sebagainya. Di sini kita akan membahas bagaimana cara merecord layar ya. Kita tambahkan add source, kemudian kita pergi ke Windows Capture. Oke. Kita Oke, di sini saya sudah membuka ya. Di sini ada Explorer. Jadi untuk Windows-nya itu saya menggunakan Explorer. Di sini muncul Camtasia karena saya sedang merecord menggunakan Camtasia ya. Kemudian kita klik OK. Di sini karena gambarnya itu tidak full, bisa kita tarik seperti ini, ataupun bisa kita klik kanan, kemudian kita cari namanya transform, kemudian kita fit screen. Nah, seperti ini ya. Ataupun kita bisa adjust lagi sedikit. Oke, setelah itu untuk audionya kita tambahkan ya. Karena di sini saya menggunakan audio input menggunakan mic ya, bisa kita tambahkan audio input capture. Jika itu menggunakan mic ya, misalkan kita sedang bikin tutorial. Oke, kemudian di sini ganti device-nya menggunakan USB 1. Karena di sini saya audionya menggunakan mikrofon USB audio. Oke, nah di sini dia akan muncul ya. Kemudian kita tambahkan, karena misalkan kita sedang merecord game ataupun video yang ada audionya, tentu saja outputnya harus kita record. Kita masukkan audio output capture, oke, dan defaultnya kita speaker ya, seperti ini. Dan dia akan muncul seperti ini. Oke. Setelah itu, jikalau ingin menambahkan kamera atau webcam, bisa kita tambahkan di sini, yaitu video capture. Seperti ini, tambahkan oke. Nah, di sini karena saya menggunakan webcam dengan merek XVV,
atau Xiaomi lah ya. Kita oke. Karena ini menutupi layar, kita perkecil. Nah, nanti kita bisa simpan layoutnya di kiri, kanan, atas, atau dimanapun sesuai dengan sobat Power Editor yang inginkan ya. Untuk pengetahuan saja, di sini itu akan banyak ya. Jadi semakin atas posisinya, dia akan menempati gambar yang paling atas. Jadi dia seperti Photoshop ataupun apa itu ya. Jadi semakin atas dia akan semakin terlihat. Kalau dia di bawah, otomatis tidak terlihat. Gitu ya. Jadi paling atas itu yang gambar paling terlihat. Oke, seperti ini. Mungkin cukup sekian saja. Share, like, dan komen jika itu bermanfaat. Dan kalau ingin tutorial yang lainnya, boleh komen di kolom komentar. Dan jangan lupa subscribe and see you.